dari Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Dia membutuhkan syarat. Syaratnya apa? Anda tanam dengan cara yang baik di ladang tanah yang subur. Anda rawat setiap hari dengan diberi air, pupuk, sinar matahari, kelembapan yang cukup. Terus dirawat terus setiap harinya sehingga lama-lama benih mangga tadi tumbuh menjadi pohon mangga yang besar dan pada musimnya akan berbuah. Persis seperti itu cara bekerjanya kama. Ketika Anda melakukan kama baik, maka kama baik tadi belum tentu berbuah. Dia membutuhkan syarat. Sama, karma buruk juga begitu sudah Anda lakukan, dia membutuhkan syarat untuk berbuah. Ya. Tidak semua kama tidak harus berbuah. Itu Anda harus camkan itu. Jadi supaya Anda tidak stres dan depresi. Aduh, saya udah banyak melakukan karma buruk, enggak apa-apa. Kan enggak harus berbuah. Ya kan? Kan ada orang kan, aduh Bante, saya udah banyak melakukan karma buruk, stres dulu, depresi dulu, padahal buahnya belum loh ini. Stresnya udah datang duluan. Ya. Kalau Anda melakukan karma buruk, biasanya pernah ada orang depresi datang kepada saya karena melakukan kesalahan gitu. Kamu sama Anggulimala jahat siapa? Ya jahat Anggulimala yang jahat kayak gitu aja bisa jadi arahat. Kita akan membunuh belum? Amit-amit enggak. Enggak, jangan sampai, jangan. Semoga di perjalanan saya di dalam samsara tidak pernah melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, jadi dia membutuhkan kondisi. Ya, salah satu kondisinya Anda baca di buku karma saya. Sebenarnya ada 4 kondisi yang disebut 4 keberhasilan dan 4 kegagalan. Ada di buku karma, kelahiran dan kematian tanpa awal. Anda baca. Salah satu dari keberhasilan itu adalah keberhasilan cara. Anda melakukan persembahan dengan penuh kesantunan, penuh tata krama, itu cara juga, ya. Kemudian kepada ladang yang subur, kemudian Anda senantiasa melakukan karma baik, Anda senantiasa menjaga sila, itu adalah pupuk untuk benih karma baik Anda. Jadi kalau karma baik Anda ingin berbuah, Anda harus melakukan sebanyak mungkin karma baik yang lain dari 10 karma baik, menjaga sila-sila Anda, bertutur kata yang baik, pikiran juga yang baik, maka itu semua di samping itu adalah benih karma baik, sekaligus itu adalah kondisi untuk membuat benih karma baik Anda yang lainnya berbuah. Ya. Nah, contohnya apa? Kalau tadi Anda menanyakan contoh ya. Ya contohnya misalkan kalau kayak tadi Anggulimala, dia bertemu Buddha, kemudian dia bermeditasi sehingga karma buruknya bisa dihancurkan semua. Kalau Anda ingin semua karma buruk yang Anda lakukan sejak awal samsara itu tidak berbuah, tidak menghasilkan atau kehilangan kekuatannya untuk memunculkan kelahiran di 4 apaya, maka melatihlah sila, samadhi, dan bermeditasi vipassana untuk merealisasi sotapati magga. Menjadi seorang sotapana, sotapati magga, jalan sotapati menghancurkan semua karma buruk yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran di 4 apaya. Ya, jadi contoh-contoh yang lain. Jadi logikanya kalau hidup sedang pahit, maka lakukanlah karma baik. Tidak ada hal yang lain yang bisa diinikan. Selalu berbuat yang baik, jaga moralitas dan seterusnya supaya kehidupan menjadi lancar. Kira-kira begitu ya. Oke. Suki Hontu Bante. Saya mau bertanya mengenai kisah Todeya dan hubungannya dengan hukum karma yang Bante sampaikan hari ini. Kalau saya amatin, kisah Todeya ini merupakan suatu kisah yang ekstrim, di mana seorang kaya yang sangat kikir. Dan ini banyak kita jumpai dalam kehidupan di sekitar kita. Atau mungkin ekstrim yang lain, seorang yang rupawan tapi galak sekali kan ya. Galak. Seorang apa tadi? Rupawan. Rupawan ya. Tapi galak. Atau mungkin seorang yang
membunuh banyak makhluk lain, mungkin karena hobinya atau profesinya, atau mungkin karena situasinya, tapi dia umurnya panjang. Contohnya ya misalkan penjahat perang lah, bertanggung jawab terhadap ribuan atau mungkin ratusan ribu pembunuhan, tapi umurnya panjang. Nah, seharusnya kisah Todeya ini, dia ini sekarang kan kaya sekali Bante ya, pada waktu dikisahkan di Sutta. Harusnya kehidupannya lalu dia kan dermawan. Tapi kenapa kok seolah terjadi anomali lah terhadap hukum karma yang Bante jelaskan? Seolah terjadi apa? Anomali. Yang tidak normal lah. Harusnya kan bagaimana karma produktif atau represif atau mungkin sportif itu bekerja pada kehidupan yang sekarang. Nah, pertanyaan kedua ini hubungannya dengan pertanyaan tadi pertama, yaitu kenapa kok energi batin yang baik kehidupan yang lalu tidak bisa diteruskan pada kehidupan sekarang, sehingga seolah Todeya itu menjadi individu yang lain sama sekali. Begitu Bante pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa selama kita masih puthujjana, maka segala kemungkinan masih bisa terjadi. Naik turunnya kehidupan itu bisa terjadi, ya. Di satu kelahiran kita lahir sebagai orang yang baik, di kelahiran berikutnya kita lahir jadi orang yang jahat. Kemungkinan itu adalah kemungkinan yang sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena hal demikian memang terjadi untuk puthujjana. Kecuali seseorang sudah menjadi seorang sotapana, maka ada kepastian dhamma buat mereka. Ya, kepastian dhamma karena dia sudah memasuki arus, maka kelahirannya akan terus meningkat. Ya, tidak ada penurunan di dalam perjalanan kelahiran dia berikutnya. Ya, nah jadi sebenarnya bukan anomali, karena seperti yang tadi sudah sempat saya katakan, awal kelahiran kita ini udah triliunan tahun yang lalu. Kalau di dalam satu jentikan jari aja sudah miliaran benih karma tercipta, berarti sebenarnya di arus kesadaran kita itu kombinasi dari karma-karma yang kita lakukan di masa lalu itu sudah tidak terhingga. Bayangkan satu detik aja miliaran isinya. Kita hidup sudah triliunan tahun. Berarti berapa karma yang sudah kita lakukan? Sudah sedemikian banyaknya sehingga tidak bisa dihitung, sehingga bahkan makanya menjadi wajar apabila 7 miliar manusia di muka bumi ini berbeda. Karena variasinya menjadi tidak terbatas sekali. Ya dari perbuatan-perbuatan tadi. Nah, selama seseorang itu masih menjadi puthujjana, makanya seperti yang jawaban saya berikan tadi yang pertama, tergantung syarat dan kondisinya. Yaitu kalau dia bertemu dengan sahabat yang baik atau dia bertemu dengan sahabat yang baik, ya dia tidak akan seperti itu. Karena sahabat yang baik adalah pupuk air sinar matahari yang menyuburkan benih karma dia yang baik. Tapi kan tidak diceritakan dia mempunyai teman yang baik. Karena kikirnya dia bahkan itu sampai mempengaruhi keluarganya. Gitu. Tidak ada yang bisa menasehati dia. Sedemikian hebatnya bahkan Buddha kesana pun juga tidak bisa merubah dia. Gitu. Ya. Jadi bukan anomali. Kalau tadi dikatakan bukan, atau dia kan lahir kaya, berarti dulunya dia karma baiknya banyak, iya. Makanya dia lahir kaya. Tapi dia seorang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, kenapa bisa begitu? Di sutta yang lain disebutkan, ya misalkan seseorang yang berdana tapi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif yang lain, ya maka berdananya menghasilkan dia orang yang kaya raya, tapi meskipun kaya dia nggak bisa menikmati kekayaannya, istilahnya begitu. Tidak dimanfaatkan juga untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi karena variasi atau deposito timbunan karma-karma, benih-benih karma baik kita dari masa lalu itu sangat banyak, dan masing-masing itu mempunyai kesempatan untuk berbuah, maka tergantung bagaimana kita mencapai keberhasilan yang tadi saya sampaikan di jawaban di penanya yang pertama. Misalkan ada 4 keberhasilan yang Anda bisa baca di buku Kama, ya, yaitu keberhasilan kelahiran. Sebenarnya dia udah berhasil lahir sebagai manusia, ya. Seharusnya sebagai manusia itu banyak karma baik yang akan berbuah, ya. Tapi keberhasilan yang lainnya upadi itu penampilan, tidak disebutkan penampilan Todeya itu seperti apa.
Ya, kemudian keberhasilan waktu juga tidak disebutkan karena tidak ada cerita dia dikelilingi oleh orang yang baik atau tidak ada. Tapi yang keempat, keberhasilan cara dia tidak mendapatkan karena dia tidak melakukan karma baik, tidak menjaga sila, bahkan kata-katanya kasar dan lain sebagainya. Itu adalah kegagalan cara. Ya, karena kegagalan cara ini tadi, ya, maka benih-benih karma buruk dia dari masa lalu satu persatu antri untuk berbuah, ya, sehingga tidak hanya dia tidak bisa menikmati kekayaannya, hidupnya tidak nyaman, dan akhirnya mendukung kelahiran dia sebagai anjing di rumahnya sendiri, dan kemudian lahir sebagai neraka dan seterusnya. Jadi kalau tadi disebutkan juga ada orang yang banyak melakukan pelanggaran tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Bukan berarti karma pelanggarannya membuat dia nyaman, belum berbuah saja. Nah, dia nyaman karena apa? Ya karena dia melakukan karma baik, kan kita nggak pernah tahu. Dia melakukan, yang kita tahu mungkin dia kejahat. Tapi di belakang kita dia baik, kan nggak pernah tahu. Jadi artinya Buddha mengatakan di salah satu sutta, adalah hal yang tidak mungkin dan mustahil karma baik menghasilkan penderitaan. Adalah hal yang tidak mungkin dan mustahil karma buruk menghasilkan kebahagiaan. Nah, ini Anda pegang aja. Jadi kalau ada orang jahat kok bahagia, berarti karma kejahatannya belum berbuah. Karma kebaikannya, karma baiknya yang berbuah. Kok ada orang yang baik tapi menderita, berarti karma baiknya belum berbuah, tapi karma buruknya yang sedang berbuah. Tinggal tunggu mana yang berbuah saja, ya. Tapi tidak semua karma harus berbuah. Kenapa? Kalau semua karma harus berbuah, jumlah yang tidak bisa dihitung sejak awal samsara itu tadi harus berbuah satu persatu, tidak ada kehidupan suci. Percuma jadi biku. Ya, tidak ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan Anggulimala harus menunggu karma membunuh 999 orang itu satu persatu dulu. Ya, tapi karena karma tidak harus berbuah, maka karma buruk yang sudah dilakukan bisa kita buat tidak berbuah. Sebaliknya, karma baik yang kita lakukan bisa kita buat tidak berbuah juga. Ya, demikian ya, cukup ya. Oke.